Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Apa kabar nih kalian yang masih belajar di rumah melakukan kelas online? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama aku Ayu Farfatia Eliana dari Universitas Pendidikan Ganesha semester 3 Prodi Teknologi Pendidikan. Balik lagi di vlog aku. Jadi di vlog aku kali ini aku akan menceritakan kepada kalian semua tentang pembelajaran daring aku mengenai mata kuliah pengolahan sumber belajar. Stay tune di aku. Pembelajaran yang aku dapatkan setelah aku mempelajari kegiatan belajar 1 yaitu mengenai konsep dasar sumber belajar. Aku mendapatkan 6 hal-hal yang dapat aku ketahui, yaitu diantaranya yang pertama, aku bisa mengetahui tentang konsep sumber belajar. Yang kedua, aku bisa mengetahui tentang perkembangan sumber belajar. Yang ketiga, aku bisa mengetahui tentang jenis-jenis sumber belajar. Yang keempat, aku bisa mengetahui tentang ciri-ciri sumber belajar. Yang kelima, aku bisa mengetahui tentang fungsi dan peranan sumber belajar. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu aku bisa mengetahui tentang kriteria pemilihan sumber belajar. Nah, sebelum aku berbagi kepada kalian, aku mau nanya lebih dahulu kepada kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu sumber belajar atau learning source? Nah, jadi sumber belajar di sini yaitu semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah para peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai kompetensi tertentu. Aku, sebagai mahasiswa, aku bisa mencari sumber belajarku melalui guru atau dosen atau buku-buku yang ada di perpustakaan atau yang dikirimkan oleh dosen secara online. Di sini sumber belajar memiliki 5 tahapan. Yang pertama, yaitu ada sumber belajar pada zaman praguru. Yang kedua, ada guru sebagai sumber belajar. Yang ketiga, ada sumber belajar dalam bentuk cetak. Yang keempat, ada sumber belajar didesain dan dimanfaatkan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, ada sumber belajar berbasis teknologi. Nah, tidak hanya di situ, aku juga bisa mengetahui tentang 3 jenis sumber belajar, yaitu yang pertama ada sumber belajar berbasis teknologi seperti melalui online yang seperti kita lakukan sekarang ini, atau kita bisa mencari materi-materi yang kita inginkan melalui Google, e-learning, atau yang sejenisnya. Selanjutnya ada sumber belajar berbasis organisasi dan sumber belajar berbasis masyarakat. Sumber belajar juga mempunyai ciri-ciri loh. Di antaranya, ciri sumber belajar itu dapat merubah tingkah laku kita menjadi lebih sempurna, dipergunakan secara mandiri atau terpisah, mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran. Sumber belajar juga mempunyai fungsi dan peranannya loh, yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat individual, dan mampu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Dan ini yang terakhir yang aku dapatkan, yaitu ada 4 kriteria pemilihan sumber belajar. Di antaranya yang pertama, ekonomis. Yang kedua, praktis. Yang ketiga, mudah diperoleh. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu fleksibel. Nah, jadi itu dia yang dapat aku paparkan kepada kalian semua tentang pemahaman aku mengenai kegiatan belajar 1, yaitu tentang materi konsep dasar sumber belajar. Semoga video aku kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tetap jaga kesehatan dan ikuti selalu protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Stay safe